Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah ibadah utama dan setiap gerakannya memiliki makna. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa tidak hanya salat, bahkan cara duduk pun diatur dalam Islam? Ternyata ada beberapa cara duduk yang secara tegas dilarang dan bahkan dibenci oleh Rasul. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas 4 ciri-ciri duduk yang dibenci oleh Rasulullah. Kita akan membahas mengapa cara-cara duduk ini dilarang, bahayanya, dan bagaimana kita seharusnya duduk sesuai dengan sunnah Nabi. Mari kita renungkan, apakah kebiasaan duduk kita selama ini sudah benar? Sebelum lanjut, sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah, ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seringkali kita berpikir bahwa agama hanya mengatur ibadah-ibadah besar seperti sholat, puasa, atau haji. Tapi tahukah kita, Islam adalah agama yang sempurna. Hingga urusan sekecil cara duduk pun diatur dengan begitu detail. Ini menunjukkan betapa Islam ingin kebaikan meliputi setiap sendi kehidupan kita. Namun, di antara cara-cara duduk yang beragam, ada beberapa yang secara tegas dilarang dan bahkan dimurkai oleh Rasulullah. Mengapa cara duduk ini bisa menjadi masalah serius? 1. Duduk dengan satu tangan menopang di belakang. Ciri duduk pertama yang dimurkai adalah duduk dengan satu tangan ditaruh di belakang, menopang punggung, terutama saat di majelis atau di tempat-tempat mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang duduk di suatu majelis dan dia meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya sambil menopangnya, maka sungguh ia telah mengundang kemurkaan Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Abu Daud. Duduk dengan cara ini seringkali terlihat santai dan nyaman. Namun, dalam pandangan syariat, ada beberapa alasan mengapa ini dilarang. Menunjukkan kesombongan. Sikap ini bisa diinterpretasikan sebagai sikap angkuh, merasa lebih tinggi dari orang lain, dan tidak menghargai majelis. Padahal Islam mengajarkan kita untuk rendah hati di hadapan sesama, apalagi di hadapan Allah. Dalam beberapa riwayat, cara duduk ini juga menyerupai cara sholat orang Yahudi yang telah melenceng. Rasulullah SAW sangat tidak menyukai hal-hal yang menyerupai kaum-kaum yang menyimpang. Dalam konteks etika, duduk dengan cara ini dianggap tidak sopan di hadapan orang yang lebih tua, guru, atau bahkan saat berada di dalam masjid yang merupakan rumah Allah. 2. Duduk di antara panas dan teduh. Duduk di antara tempat yang panas dan tempat yang teduh, sehingga sebagian tubuh terkena sinar matahari dan sebagian lagi berada di tempat teduh. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian duduk, lalu sebagiannya terkena sinar matahari dan sebagiannya lagi terkena bayangan, maka hendaklah ia pindah dari tempat tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Secara medis, cara duduk seperti ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Perbedaan suhu yang ekstrim antara dua bagian tubuh dapat mengganggu sirkulasi darah dan kesehatan. Namun, Islam tidak hanya melihat dari sisi kesehatan. Larangan ini juga memiliki makna spiritual. Dalam beberapa riwayat, tempat seperti ini adalah tempat yang disukai oleh setan.
Jin dan setan seringkali berada di tempat-tempat yang ekstrim, seperti tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin. Duduk di antara dua kondisi yang berbeda dapat mengganggu keseimbangan energi dalam tubuh, membuat seseorang menjadi mudah sakit atau gelisah. Larangan ini adalah bentuk perlindungan dari Rasulullah agar kita selalu berada dalam kondisi yang seimbang. 3. Duduk iktiba di dalam masjid. Ciri ketiga adalah duduk iktiba, terutama saat khutbah Jumat. Duduk iktiba adalah posisi duduk di mana seseorang mengangkat kedua lututnya dan memeluknya dengan tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melarang duduk iktiba pada hari Jumat saat khutbah. Mengapa posisi duduk yang terlihat santai ini dilarang? Duduk dalam posisi iktiba dapat membuat seseorang menjadi cepat mengantuk, yang bisa menyebabkan ia tertidur saat mendengarkan khutbah. Tentu saja ini akan membuatnya tidak mendapatkan faedah dari khutbah Jumat, tidak menghormati majelis ilmu. Khutbah Jumat adalah salah satu majelis ilmu yang paling mulia. Duduk iktiba dianggap kurang menghormati majelis tersebut. Bagi sebagian laki-laki, duduk dengan cara ini bisa menyebabkan aurat lutut terbuka tanpa sadar. Duduk di jalanan yang menyebabkan gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah duduk di pinggir-pinggir jalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkannya karena itu adalah tempat kami berkumpul. Rasulullah pun bersabda, jika kalian harus duduk, maka berikanlah hak jalan. Sahabat bertanya, apa itu hak jalan ya Rasul? Kemudian beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta melarang yang munkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara mendalam, Rasulullah melarang duduk di pinggir jalan karena potensi gangguan. Duduk di jalanan seringkali menyebabkan pandangan tidak terjaga, terutama dari lawan jenis, dan berpotensi menimbulkan fitnah atau gosip, membahayakan diri dan orang lain. Terlalu santai duduk di jalanan bisa membahayakan diri sendiri dan juga mengganggu pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya. Larangan ini mengajarkan kita tentang etika sosial dan pentingnya menjaga hak-hak orang lain jika harus duduk di jalan. Larangan ini mengajarkan kita tentang etika sosial dan pentingnya menjaga hak-hak orang lain. Jika harus duduk di jalan, kita harus memastikan tidak ada satupun orang yang terganggu. Subhanallah, ternyata hal yang terlihat sepele pun seperti cara duduk memiliki makna yang begitu dalam di ajaran Islam. Setiap larangan dari Rasulullah adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita untuk melindungi kita dari bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita jadikan video ini sebagai bahan renungan dan introspeksi diri. Semoga kita bisa selalu meneladani adab-adab mulia Rasulullah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu meneladani akhlak Rasulullah di dalam setiap langkah dan perbuatan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimurkai-Mu, dan bimbinglah kami di jalan yang lurus. Ya Allah, ampunilah segala kelalaian dan ketidaktahuan kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat, insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.